Halo, selamat datang kembali di channel Cara Membuat. Dan sudah lama sekali saya tidak upload video karena akun Gmail saya tersuspend dan tidak bisa diakses kembali. Dan akhirnya saya naik banding dan saat ini sudah bisa diakses kembali. Dan juga sedikit pemberitahuan bagi teman-teman bahwa di konten Cara Membuat ini saya tidak akan secara detail menjelaskan tentang dunia push dollar YouTube kembali karena akun Gmail saya itu terus tersuspend karena hal tersebut. Dimungkinkan kemungkinan besar karena hal tersebut ya. Tapi kalau untuk jam tayang dan subscriber akan saya jelaskan secara detail. Nah, bagi kalian yang jeli melihat konten-konten yang akan saya buat, mungkin kalian akan dapat petunjuk-petunjuk yang bisa kalian gunakan sebagai panduan ya, sebagai panduan untuk menaikkan pendapatan kalian di channel YouTube yang kalian kelola. Ini udah lama sekali saya tidak bikin konten jadi agak belibet, jadi mohon maaf. Dan kali ini kita akan membahas topik tentang patokan-patokan yang sering kali dipakai di tempo dulu, yaitu Wower.net. Nah, sekarang ini apakah Wower.net masih digunakan sebagai acuan kita dalam menggunakan sebuah VPN ataupun proxy ya. Nah, kalau untuk proxy sendiri memang banyak sekali jenisnya ya, ada yang namanya residensial dan residensial juga masih banyak bentuknya lagi. Ada SOC 4, SOC 5 dan juga ada yang namanya HTTP. Dan biasanya paling banyak itu digunakan adalah VPN ya, contohnya adalah VPN North ya atau NordVPN yang digunakan untuk menutupi IP kita yang sebenarnya. Dan rata-rata teman-teman itu menggunakan Wower.net untuk sebagai apa ya? Sebagai acuan bahwa IP yang kita gunakan itu sudah bagus. Nah, tetapi permasalahannya apakah dengan Wower.net saja itu cukup? Nah, sekarang saya akan kasih tahu ya, kasih tunjuk kepada teman-teman bahwa ternyata ada beberapa kriteria-kriteria IP yang bisa kita gunakan ataupun kriteria-kriteria IP yang masih masuk dalam kriteria tidak terdeteksi. Oke, sekarang kita akan uji coba di dua RDP yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan NordVPN ya. Oke. Kita akan menggunakan NordVPN. Kebetulan di sini saya sudah menginstal NordVPN dan kita akan konekkan ke salah satu negara yaitu United States ya. Oke. Nah, biasanya kita itu akan menggunakan Wower.net seperti ini ya untuk melihat apakah IP-nya itu bagus. Biasanya ini harus 100%. Kalau untuk 100% itu hanya permasalahan hanya di lokasi saja. Hanya tinggal kalian tambahkan spoof time zone itu sudah akan selesai. Ataupun misalkan kalian tidak mau pakai spoof time zone juga bisa menggunakan metode ini ya. Seperti ini sistem time difference-nya ini ada di daerah EDT seperti itu ya. Jadi tinggal kita rubah aja di time zone yang ada di sini. Nah, kalau di sini ini gampang. Tapi permasalahannya sekarang apakah ini cukup untuk menjadi patokan bahwa VPN ini bagus atau tidak. Nah, selanjutnya yang perlu kalian cek itu di situs iphub.info ya. Nah, ini adalah situs untuk menunjukkan apakah VPN ini masuk ke dalam proxy ataupun proxy yang bagus. Nah, jika kalian lihat di sini ya, sorry saya zoom sedikit. Nah, di sini disebutkan bahwa tipenya proxy ini buruk ya, proxy or bad IP. Nah, kalau udah seperti ini berarti tidak bagus IP-nya. Oke, ini yang pertama untuk WARE-nya oke sudah clear di 90%. Bisa 100% asal kita tambahkan ekstensi spoof time zone. Tetapi ternyata ketika kita cek di iphub.info, ternyata tipe proxy-nya ataupun tipe VPN-nya ini terdeteksi sangat jelek. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi WARE, yang kedua iphub.info, yang ketiga kita cek di salah satu situs buatan Indonesia nih kayaknya, yaitu ipsaya.com ya.
Nah, di ipsaya.com ini kita bisa cek apakah VPN ini masih layak dipakai atau tidak. Oke, klik di sini untuk memastikan ya. Jadi di sini kita bisa mengecek apakah contohnya, coba saya besarkan sedikit, saya zoom ya. Oke, sebentar. Oke, ini jika teman-teman bisa lihat ya. Apakah IP Anda terdeteksi menggunakan IP proxy? Oke, kita cek di sini. Klik di sini ya. Iya, IP yang Anda gunakan terindikasi menggunakan VPN. Jadi ini adalah salah satu penyebab kenapa banyak sekali channel-channel ataupun hal-hal yang berkaitan dengan produk AdSense itu kena banned ya. Karena memang sudah terdeteksi menggunakan VPN proxy. Oke, yang keempat, dan ini adalah yang paling fatal ya. Yang paling saya suka dari pengecekan itu menggunakan pixelscan.net. Nah, ini adalah salah satu situs yang menurut saya paling bagus untuk mengecek apakah IP yang kita gunakan itu sudah layak pakai atau tidak. Nah, contohnya seperti ini. Your browser fingerprint are inconsistent. Nah, di sini terlihat sekali bahwa Anda menggunakan proxy. Oke. Jadi 4 kriteria ini harus memenuhi syarat ya. Jadi wire-nya, oke, sekarang coba kita pasangkan ini ya. Spoof time zone ya. Kita pasangkan spoof time zone biar wire-nya itu 100%. Add to Chrome. Add extension. Oke, sekarang kita update time zone from IP. Kita coba cek lagi satu persatu. Dan 100%. Wire 100%, tidak ada masalah. Anonymizer-nya juga no ya. Tidak ada tulisan VPN ataupun segala macam di sini. Tetapi ketika kita cek di iphub.info, tipenya masih hosting proxy orbit IP ya. Terus ketika kita cek di IP saya, itu terdeteksi menggunakan VPN. Dan di pixel scan, kalau kita reload, ini pasti akan tetap ketahuan ya. Pasti akan tetap ketahuan di bagian sini ya. Anda menggunakan proxy. Nah, biasanya saya itu menambahkan satu lagi, tapi sebenarnya tidak harus ya. Saya memiliki sebuah website yang dimana website ini saya pasangkan salah satu iklan dari Adcast. Nah, iklan ini tidak akan muncul kalau kita menggunakan, kalau misalnya IP kita terdeteksi sebagai proxy. Nah ya, ini adalah website saya, salah satu blog yang saya kerjakan. Dan iklannya tidak muncul kalau kita menggunakan proxy. Ataupun VPN seperti Nord dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan coba buktikan bahwa apakah dengan membeli ya. Nah, sekarang kita cerita menggunakan proxy premium. Dalam artian bukan VPN ya, bukan VPN bawaan dari Nord, tetapi saya beli IP ya, bahasanya membeli IP ya. Oke, kita skip dulu, kita matikan dulu. Oke. Sekarang di sini saya sudah pasang proxy dengan ekstensi ya. Kalau kalian bisa pakai namanya ekstensi IP Royal. Nah, dari IP Royal ini kita bisa pasangkan proxy yang kita beli secara premium. Nah, proxy yang saya pakai itu proxy United States Residential ya. Harganya ya lumayan lah. Satu IP itu saya beli 10 IP totalnya 250.000. Tetapi ternyata, oke, sekarang kita akan cek apakah wire.net-nya akan 100%.
Oke, ini masih salah ternyata settingannya. Kita coba cek ulang ya. Oke, kayaknya proxinya bermasalah ya. Proxinya yang bermasalah. Oke, sekarang saya akan coba menggunakan ini saja. Ini sudah saya pasangkan proxy semua ya. Jadi ini adalah salah satu aplikasi yang saya pakai, yaitu aplikasi Go Login. Boleh kalian coba. Nah, di sini kalau kalian lihat saya sudah pasangkan proxy. Contohnya di bagian sini. Ini adalah proxy-proxy yang saya beli secara premium. Ya, sekarang kita akan coba run salah satunya. Oke, sekarang kita akan coba cek lagi dengan wowware.net ya. Oke, sekarang kita sudah dapat bahwa wowware.net-nya 100%. Oke, sekarang kita pakai proxy premium ya, residential proxy. Terus kita akan cek lagi di iphub.info. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini bahwa IP yang saya gunakan adalah IP yang bagus ya. Sudah terdeteksi sini good IP, residential or business ya. Where udah 100, ini sudah good IP, dan selanjutnya kita akan cek juga di situs ipsaya.com ya. Kita cek di ipsaya.com apakah proxy-nya sudah tidak terdeteksi. Oke, saya akan zoom kembali di sini biar kelihatan ya. Apakah Anda menggunakan proxy atau VPN? Kita cek di sini. Klik di sini untuk memastikan. Oke, kita cek. Mohon tunggu beberapa detik. Ya, tidak. Anda langsung menggunakan IP real. Nah, ini katanya ya, kata IP saya ini sudah menggunakan IP real. Padahal saya menggunakan proxy. Tetapi karena dia proxy premium ya, proxy berbayar, dia kualitasnya memang lebih bagus daripada kita menggunakan NordVPN dan aplikasi VPN yang lainnya seperti itu. Tetapi kita cek kembali menggunakan pixelscan.net. Ini salah tulis nggak ya? Pixel scan, ya nggak sih? Ini kita copy aja. Takutnya saya nggak kelihatan lagi nih. Oke. Oke, di sini tidak bisa dicek. Nah, kalau misalnya situsnya tidak bisa dicek, silakan kalian coba menggunakan situs ini. Cari solusi XYZ ya. Kita akan buka apakah iklannya bakal muncul apa tidak. Oke. Dan iklannya masih tidak muncul ya. Jadi kalau iklannya ini muncul, itu jelas bahwa IP yang kita pakai itu benar-benar IP real. Nah, kalau tidak, biasanya tetap terdeteksi menggunakan VPN ataupun proxy yang kurang bagus ya. Ini sebenarnya harusnya bisa dicek ya, pixel scan. Coba kita nggak usah pakai .net, kita dari Google-nya. Tuh, berarti memang dia diblokir di sini ya. Menggunakan proxy ini, pixel scan tidak mau mendeteksi ya. Di sini juga nggak mau muncul iklannya. Nah, jadi gimana nih? Bagaimana cara supaya wowware.net-nya 100%, setelah itu IP hub-nya good IP, di ipsaya.com-nya juga tidak terdeteksi, dan di pixelscan.net-nya juga tidak terdeteksi. Sekarang kita akan coba salah satu lagi proxy yang saya beli ya. Oke, langsung saja ke pixelscan.net. Nah, ini mau nih. Kita coba cek apakah masih terdeteksi proxy atau tidak. Oke.
Tuh. Jadi ini masih terdeteksi menggunakan proxy ya. Tapi kalau kita cek di iphub.info, proxy-nya tetap dikategorikan bagus ya. Residential or business. Terus di ipsaya.com juga tetap tidak terdeteksi menggunakan proxy. Oke, di sini ya. Jadi di ipsaya.com masih tetap tidak terdeteksi kita sedang menggunakan proxy. Tetapi kalau di Pixel Scan itu akan tetap terdeteksi. Nah, ini kalau misalkan kalian menggunakan proxy residensial. Nah, sekarang saya akan coba tunjukkan pada teman-teman bahwa di sini saya mencoba menggunakan salah satu koneksi supaya kita bisa aman dari pixelscan.com-nya ya. Kita akan coba dari salah satu penyedia server gratisan. Oke, kita sudah connect ke salah satu negara. Sekarang kita akan coba menggunakan ini ya, aplikasi GoLogin-nya saja. Jadi ini sudah terinstall aplikasi Spoof Time Zone-nya. Jadi memang sudah saya setting RDP-nya ya. Di sini ada 2 RDP tadi, teman-teman bisa lihat. Oke, sekarang kita akan cek. Pertama adalah where.net. Oke, sudah 100%, langsung 100% ya. Dan yang kedua adalah iphub.info. Oke. Bisa kelihatan ya di sini good IP atau residential or business. Yang ketiga adalah ipsaya.com. Kita cek di sini. Oke, apakah Anda menggunakan proxy? Jawabannya tidak ya. Anda langsung menggunakan IP real dari Korea. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, yaitu pixelscan.net. Tada! Dan IP-nya hijau ya. Dan ini kita bisa buktikan dengan membuka blog saya tadi di carisolusi.xyz. Nanti akan muncul iklan ya. Dan ini masih saya pasang di RDP juga ya. Boom. Nah, dan iklannya di sini muncul. Sedangkan di RDP yang satunya lagi, ini kita cek ya. Ini menggunakan proxy residensial, yang dimana di iphub infonya good IP ya. Di sini juga tidak, untuk wire-nya juga 100, tetapi ketika kita cek website atau blog yang saya buat, itu iklannya tidak muncul. Contohnya seperti ini. Ini iklannya tidak muncul. Padahal saya sudah pakai IP premium atau proxy premium ya di sini. Tetapi tetap tidak muncul juga. Nah, sedangkan di sini ini bisa muncul. Nah, kalau sudah statusnya seperti ini, statusnya sudah hijau semua ya.
status sudah hijau seperti ini, maka kalian bisa dengan aman menggunakan IP tersebut. Nah, jadi intinya adalah kalian harus memetakan kembali apa-apa saja yang harus kalian persiapkan sebelum mulai mengerjakan sesuatu ya. Saya tidak akan menyebutkan lagi. Dan ini sangat bagus jika kalian bisa terapkan untuk kejar jam tayang ataupun kejar subscriber. Oke, mungkin itu saja dari saya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan, dan juga di video selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara menggunakan bukan cara menggunakan ya, tetapi cara menambah subscriber ya dengan metode cloningan channel. Nah, kalau dulu-dulu cloningan channel itu tidak berhasil, tapi saya sudah dapat caranya, dan semoga kalian tetap stay tune di channel cara membuat ini. Ini masih belepotan ya. Salam cara membuat.